Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rahman, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil capaian mata kuliah Teknologi Budidaya Pertanian Perkotaan pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka KKN Tematik di Kalurahan Duet, Kecamatan Wonosari. Sebelum saya mempresentasikan hasil dari kegiatan saya selama MBKM KKN Tematik untuk memenuhi capaian mata kuliah ini, izinkanlah saya memberikan salam hormat kepada Bapak Agus Wartapa, SPMP, dan Ibu Anissa Khoiriyah, SPMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, izinkanlah saya mempresentasikan hasil laporan capaian mata kuliah Teknologi Budidaya Pertanian Perkotaan Berkelanjutan MBKM KKN Tematik di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama, yaitu sistem pertanian perkotaan dengan vertikultur dan polybag sebagai bentuk pemanfaatan greenhouse. Dalam mendukung kampung hortikultura, diperlukannya kontribusi semua kelompok tani di Kalurahan Duet agar menjalankan usaha tani hortikultura. Kelompok tani KWT Sidomulyo Pertiwi masih belum maksimal dalam memanfaatkan greenhouse yang dipunya dan kurangnya kekompakan anggota kelompok wanita tani dalam menjalankan kegiatan untuk keberlangsungan dan kesejahteraan kelompok. Namun, kegiatan penyuluhan dan praktek pada program ini diharapkan sebagai motivasi kegiatan dan bermanfaat bagi ibu-ibu anggota KWT Sidomulyo Pertiwi, baik dari segi teknis maupun ekonomi. Pengertian dan tujuan sistem pertanian vertikultur. Vertikultur merupakan teknik bercocok tanam ruang atau lahan sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Tujuan vertikultur adalah untuk memanfaatkan lahan yang sempit secara optimal. Sistem bertanam secara vertikultur sekilas memang terlihat rumit, tapi sebenarnya sangat mudah dilakukan. Pertanian vertikultur tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga menciptakan suasana alami yang menyenangkan. Model, bahan, ukuran wadah vertikultur sangat banyak, tinggal disesuaikan dengan kondisi dan keinginan. Pada umumnya adalah bentuk persegi panjang, segitiga, dan dibentuk mirip anak tangga, dan beberapa undak-undakan atau sejumlah rak. Bahan dapat berupa bambu, pipa paralon, kaleng bekas, dan lain-lainnya. Tahapan pembuatan sistem vertikultur dengan tanaman salada, yang pada kali ini, pada saat kegiatan sistem vertikultur yang saya lakukan di kelompok KWT, kelompok wanita tani Sidomulyo Pertiwi, yaitu adalah model wall gardening yang merupakan sistem budidaya tanaman memanfaatkan tembok atau dinding yang kosong dengan menggunakan well planter. Tahapan yang pertama yang saya lakukan adalah pemilihan benih. Salada merupakan sayuran yang jarang dijumpai di Kalurahan Duet untuk dibudidayakan. Maka dari itu, benih salada menjadi pilihan ibu-ibu di KWT untuk ditanam di polybag dan well planter. Yang kedua yaitu persiapan dan persemaian media tanam benih. Media untuk persemaian benih yaitu menggunakan media tanam komplit yang berbahan dasar kokopit, aram sekam, pupuk kandang fermentasi, pupuk tambahan, dan pasir. Alat media yang digunakan yaitu berupa kotak bibit, daun berukuran besar, dan karung bening tipis. Dapat dilihat pada gambar di sampingnya, yaitu proses persemaian benih selada yang saya lakukan dan proses penyiraman benih selada yang dilakukan bersama-sama dengan Ibu KWT Sidomulyo Pertiwi. Kemudian ada tahapan pembuatan sistem vertikultur dengan tanaman salada. Yang ketiga, yaitu penanaman bibit ke dalam polybag dan well planter vertikultur. Yang tahapan keempat, yaitu bibit yang telah siap tanam, yaitu berusia 2 minggu atau sampai muncul pertumbuhan 2 pucuk daun. Setelah bibit jadi, kemudian dipindah tanam ke dalam polybag dan well planter.
Selanjutnya, polybag dan well planter diisi dengan tanah subur yang telah dicampur pupuk organik, padat, atau pupuk kandang. Lalu, polybag dan well planter satu polybag diisi 2 bibit selada dan kantong well planter diisi dengan 1 bibit selada. Sehingga berjumlah hampir 150 media tanam yang digunakan dan 150 lebih tanaman selada yang dihasilkan. Kemudian di sini ada foto dokumentasi saya tentang tahapan pembuatan sistem vertikultur dengan tanaman salada bersama-sama dengan kelompok wanita tani Sidomulyo Pertiwi, Dusun Jambe, Kelurahan Duet, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Ini ada proses pemindahan selada ke dalam well planter dan polybag. Kemudian hasil akhir pembuatan sistem vertikultur dengan tanaman salada dapat dilihat seperti berikut ini. Yaitu kurang lebih ada 100 polybag tanaman selada yang telah jadi dan 48 sampai 50 tanaman bertingkat vertikultur menggunakan well planter. Gerakan ini merupakan gerakan untuk memanfaatkan greenhouse yang ada di KWT Sidomulyo Pertiwi yang yang sedang terbengkalai atau tidak sedang dipakai. Kemudian selanjutnya ada sistem pertanian perkotaan hidroponik. Penanaman dengan sistem hidroponik masih menjadi hal yang disukai ibu-ibu KWT karena tidak perlu membuang banyak tenaga untuk persiapan lahan setiap kali mulai musim tanam. Dan hasil panen juga jauh lebih banyak dan peluang tanaman terserang hama dan penyakit juga sangat kecil. Sehingga dirancang dan dilaksanakannya program studi banding tanaman hidroponik kelompok wanita tani KWT Sidomulyo Pertiwi ke kelompok wanita tani Hidrosari di Dusun Gadung Sari, Kecamatan Wonosari. Program ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu KWT Sidomulyo Pertiwi tentang alat, bahan, dan anggaran yang dibutuhkan dalam memulai budidaya hidroponik serta cara berbudidaya hidroponik dengan baik. Jadi, saya tidak belajar hidroponik sendirian, namun juga saya mengajak ibu-ibu KWT Sidomulyo Pertiwi untuk diberdayakan sehingga mampu dan tahu mengenai tentang sistem pertanian perkotaan hidroponik ini. Kemudian pada saat kita melakukan studi banding, kita itu langsung melakukan mengenai cara-cara dan tahapan-tahapan dari proses penanaman, proses pembenihan, pembibitan, perawatan, hingga pada saat proses panen. Kebetulan pada saat kita datang itu ada dalam waktu bersamaan dilakukannya proses pembibitan dan proses pemanenan. Jadi ada 2 bagian hidroponik. Sehingga pada saat panen langsung langsung dilakukan pembibitan lagi. Kemudian masuk pada tahapan pengertian dan fungsi sistem hidroponik. Hidroponik adalah cara budidaya tanaman dengan menggunakan medium air, cara berbudidaya tanaman dengan media bukan tanah, pemberian air dan pupuk secara bersamaan sesuai dengan kebutuhan tanaman, umur, dan kondisi lingkungan. Cara budidaya tanaman dengan sistem kerja melibatkan air dan nutrisi, di mana akar dikuatkan oleh media tanam selain tanah yang juga dikenal dengan urban farming. Gaya hidup masyarakat perkotaan dalam bercocok tanam tanpa tanah yang mudah, praktis, dan bersih. Solusi permasalahan perkotaan akan minimnya lahan dan mengatasi pemanasan global dikarenakan efek rumah kaca. Syarat media tanaman hidroponik yaitu adalah bersifat poros atau mudah membuang air yang berlebihan, berstruktur gembur, subur, dan dapat menyimpan air yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Tidak mengandung garam laut atau kadar salinitas rendah, keasaman tanah netral hingga alkalis yakni pH 6-7. Selanjutnya tidak mengandung organisme penyebab hama dan penyakit. Alat dan bahan pada proses sistem pertanian hidroponik yang digunakan yaitu adalah baja, paralon, rock wool, net pot, nutrisi, benih tanaman, air, nampan, dan wadah. Masuk pada tahapan selanjutnya.
Tahapan yang dilakukan pada saat pembuatan sistem hidroponik dengan tanaman salada yaitu yang pertama pembibitan. Pada pembibitan, benih disemai pada tray atau wadah disemai. Media semai yang digunakan adalah rock wool. Pada pembibitan, benih biasanya mulai berkecambah pada umur 3-7 hari. Tahapan kedua yaitu pemberian nutrisi. Larutan nutrisi merupakan sumber utama dalam pertumbuhan tanaman. Larutan nutrisi dapat diberikan dalam bentuk genangan atau mengalir. Tahapan yang ketiga yakni penanaman. Bibit yang siap tanam biasanya telah berumur 3-4 minggu dipersemaikan atau memiliki 3-4 helai daun. Bibit tersebut dipindahkan ke wadah tanam yaitu netpot. Berikut di sebelahnya yaitu proses dokumentasi saya bagaimana saya melakukan proses pembibitan tanaman selada di rock wool dan proses pemilihan tanaman yang pembibitan yang jadi atau tidak. Maka dilakukannya penyulaman selama proses pembibitan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu penambahan nutrisi dilakukan secara teratur dan sesuai kebutuhan tanaman. Pemeliharaan lain yang dapat dilakukan meliputi penyulaman, perawatan jaringan irigasi, pengecekan pH, dan kepekatan larutan nutrisi, serta pengendalian hama dan penyakit. Tahapan selanjutnya yaitu pengendalian serangga harus dilakukan setiap hari untuk mendeteksi keberadaan serangga dewasa dan menemukan telur serangga, atau untuk menemukan larva, ulat, atau kutu kumbang. Tahapan yang selanjutnya itu tahapan budidaya hidroponik yang terakhir adalah pemanenan. Pemanenan dilakukan setelah tanaman memasuki umur panen atau telah memiliki kriteria panen. Sekitar umur 1,5 bulan hingga 2 bulan itu sudah siap panen hidroponik. Kemudian di sini ada foto dokumentasi saya melakukan pengecekan nutrisi air dan pemberian kadar nutrisi air untuk tanaman hidroponik. Masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu ada syarat-syarat hidroponik. Syarat hidroponik yaitu semua sistem budidaya membutuhkan CUAN, yakni cahaya, udara, air, dan nutrisi. Larutan nutrisi harus tepat jumlah, komposisi, ion nutrisi, dan suhu atau esimeter. Pemberian hara meningkat sesuai dengan tingkat pertumbuhannya, yaitu EC 2,5 fase vegetatif sampai dengan 3,0 fase generatif. Kondisi pH di zona perakaran antara 5,5 sampai 6,5. Nutrisi hidroponik yakni terdapat 16 elemen yang dibutuhkan tanaman hijau, 13 dari pupuk lewat perakaran dan 3 dari udara, yakni C, O2, dan H2. Kemudian ada 6 unsur makro, yakni NPK, Ca, Mg, dan S. 7 unsur mikro, yakni Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Co, dan B. Larutan stok A yang berisi potasium nitrat, kalsium nitrat, Fe, DTA. Larutan stok B yang berisi sumber fosfor, magnesium sulfat, hara mikropotasium, klorida, juga potasium nitrat. Syarat dari media tanaman hidroponik yakni bersifat poros atau mudah membuang air yang berlebihan, berstruktur gembur, subur, dan menyimpan air yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, tidak mengandung garam laut atau kadar salinitas rendah, keasaman tanah netral hingga alkalis, yakni pada pH 6-7. Kemudian tidak mengandung organisme penyebab hama penyakit. Nutrisi pada hidroponik yakni pupuk hidroponik atau AB mix dan bahan kimia murni atau PA atau teknis pupuk dan pupuk daun. Selanjutnya yaitu dokumentasi saya selama melakukan sistem pertanian hidroponik, yakni yang pertama itu ada proses pengecekan, proses pembibitan, proses pemindahan dari yang setelah dibibit hingga dipindah tanamkan ke netpot dan siap tanam.
Yang kedua yaitu proses pemberian nutrisi dan pengecekan nutrisi serta pH air dan kadar air. Kemudian ada proses pemanenan yang dilakukan ibu-ibu KWT Hidrosari. Proses pemanenan ini yakni pemanenan pada tanaman sebelumnya, yaitu pemanenan kangkung. Kemudian ini saya bersama-sama dengan Ibu KWT Sido Mulyo Pertiwi dan Ibu-Ibu Hidrosari, KWT Hidrosari. Selanjutnya yaitu ada sistem pertanian perkotaan atau aeroponik. Aeroponik adalah proses membesarkan tumbuh-tumbuhan di udara atau persekitaran berkabus tanpa menggunakan tanah atau perantara agregat yang dikenali dengan geoponik. Tidak seperti hidroponik yang menggunakan larutan nutrien cecair sebagai medium pertumbuhan dan mineral penting untuk mengekalkan pertumbuhan tanaman. Atau aquaponik yang menggunakan air dan buangan ikan. Aeroponik dilakukan tanpa medium yang pembesaran. Oleh karena air digunakan dalam aeroponik bagi mengantarkan nutrien, ia kadang-kadang dianggap sebagai sejenis hidroponik. Prinsip asas penanaman aeroponik adalah tumbuh-tumbuhan digantung di dalam persekitaran yang tertutup atau separa tertutup melalui semburan pada akar tanaman yang tergantung dan bagian bawah batang dengan percikan atau semburan larutan cecair yang kaya dengan nutrisi. Selanjutnya yaitu manfaat sistem perkotaan atau aeroponik. Yang pertama, tanaman dapat mudah ditanam dengan lahan yang tidak beraturan. Tanaman ini menghasilkan produksi lebih tinggi dan tanaman ini sangat tahan dan kuat terhadap serangan hama dan penyakit. Kemudian tanaman ini dapat berbuah tidak tergantung musiman. Buah yang ditanam yang berkualitas tinggi dan tanaman media ini juga termasuk teknologi menengah. Selanjutnya yaitu kelebihan dari sistem aeroponik. Kelebihannya yaitu sistem aeroponik membantu lingkungan dengan menghemat air, mengurangi jumlah tenaga kerja manusia yang terlibat karena akar di udara. Tanaman menerima lebih banyak oksigen. Oksigen tambahan yang tanaman terima dapat meringankan pertumbuhan patogen berbahaya. Selanjutnya yaitu teknik aeroponik membantu lingkungan dengan menghemat air, mengurangi jumlah tenaga kerja manusia yang terlibat, dan biasanya 100% aman. Sedangkan kekurangan dari sistem aeroponik ini adalah membutuhkan biaya yang cukup mahal. Alat ini sangat bergantung pada listrik. Jika tidak ada aliran listrik, maka alat ini tidak akan bekerja. Selanjutnya yaitu sistem perkotaan aeroponik. Cara kerjanya aeroponik, yaitu adapun perlengkapan yang harus disiapkan jika ingin menerapkan sistem aeroponik sebagai sistem pertanian di perkarangan rumah kita atau di lingkungan kita, yaitu yang pertama jaringan irigasi atau sprinkle. Yang kedua jet pump atau pompa air, yang ketiga nozzle sprinkle, yang keempat pipa paralon atau PVC, yang kelima pipa etilen, yang keenam rock wool, yang ketujuh styrofoam, dan yang kedelapan ada net pot. Yang paling penting dalam sistem pertanian aeroponik ialah peran dari udara itu sendiri. Air nutrisi itu disemprotkan langsung pada akar tanaman dalam bentuk kabut dengan menggunakan jaringan irigasi sprinkle. Dengan menggunakan irigasi sprinkle akan lebih menjamin ketepatan waktu penyiraman, jumlah air, dan keseragaman distribusi air di permukaan tanah secara terus-menerus selama produksi tanaman dengan masukan tenaga kerja rendah. Sistem pancaran atau pengabutan dapat diatur secara intermittent, yaitu nyala mati atau on off bergantian menggunakan timer. Asal lama mati off atau off tidak lebih dari 15 menit, karena dikhawatirkan tanaman akan layu. Bila pompa dimatikan, butiran larut yang melekat pada akar dapat selama 15-20 menit. Pancaran atau pengabutan juga dapat hanya diberikan pada siang hari saja. Ini adalah merupakan bentuk dari sistem pertanian perkotaan aeroponik.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Eh, Kemudian itu kegiatan yang saya lakukan selama di MBKM KKN tematik untuk memenuhi mata kuliah kali ini, yaitu Teknologi Budidaya Sistem Pertanian Perkotaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.